Arila mendengarkan kebenaran. Bab 528. Dalam foto itu, Carson memakai kacamata berbingkai emas yang sering Carson pakai. Mengenakan kemeja putih dan ekspresi Carson adalah keanggunan yang mulia. Foto itu terpampang di tangan Rila kecil memegang rantai yang diberikan Abang Hansel kepadanya. Dan Rila kecil tersenyum sangat lucu. Ketika Arila melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Tentu saja, ada Arila juga. Karena Arila khawatir Carson tidak dapat melihat dengan jelas, mata Arila tidak meninggalkan Carson sepanjang hari. Jadi, ketika foto ini diambil, matanya tertuju pada Carson. Ketika foto itu pertama kali keluar, Epa bercanda. Jika kau hanya melihat foto ini, kau akan berpikir bahwa keponakan jatuh cinta dengan saudaranya. Pada saat itu, Epa tersenyum dan hanya ingin menyembunyikan foto ini, tetapi diambil oleh Carson. Kemudian, foto itu ditempatkan di mejanya. Carson benar-benar tidak mengubah sifatnya yang dingin dan membosankan. Arila tidak bisa menahan untuk tidak ingin mencubit wajah Carson. Oh, kau tahu kau menyukai aku, tetapi tidak pernah memberitahu aku. Sejujurnya, Carson tidak pernah menceritakan kisah cinta sendiri kepada keluarganya. Untungnya Arila bukan orang yang suka bicara manis. Tahu kalau bahwa Carson ada di dalam hatinya. Arila mengambil bingkai foto lebih dekat, mencium wajah Carson. Carson, aku katakan dengan pelan. Pada kenyataannya, aku benar-benar menyukaimu. Hanya karena Arila sangat menyukainya, Arila tidak punya cara untuk menyembunyikan tatapan mata Arila ketika akan dipoto oleh orang lain. Apakah Carson tahu betapa Arila menyukainya? Carson seharusnya tidak tahu. Wajah Arila memerah. Ketika memikirkan hal itu, IQ Carson memang sangatlah rendah. Carson seharusnya tidak bisa melihat betapa Arila menyukainya. Arila harus memberitahunya lain hari. Semestinya, waktu itu saat Carson menyatakan cinta pada Arila. 1 menit dan 1 detik. Arila hampir tertidur, tetapi Carson belum menyelesaikan pertemuannya itu. Ini mungkin efek dari kehamilan. Arila mudah tidur pada periode awal-awal kehamilannya. Jatuh tertidur di pagi hari. Dia tidak hanya mudah tertidur, tetapi juga makan yang banyak. Tadi malam Carson membelai perut Arila dan memanggilnya babi kecil yang gemuk. Carson memanggil Arila babi gemuk, dan Arila pasti telah bertambah berat badannya. Arila bertambah berat badan, tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Itu karena Carson yang merawat Arila terlalu serius dan baik, membiarkannya makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Dan hari-hari yang bebas, Arila tentu saja akan menjadi babi gemuk. Namun, bagaimanapun Carson dan keluarganya tidak akan membenci Arila yang akan menjadi babi gemuk. Jika Arila ingin tidur, ya tidur saja. Tidak ada yang bisa memprotesnya. Karena cuaca agak dingin, mudah untuk masuk angin. Lagi pula, ada ruang yang sangat besar di samping kantor, dan Arila siap untuk berbaring sebentar. Arila berbaring di tempat tidur itu, menarik selimut untuk menutupi dirinya. Selimut penuh dengan bau maskulin Carson yang akrab, dan dengan rakus menghisap bau itu. Arila membayangkan Carson bersamanya di sisinya. Arila menutup mata sebentar. Arila belum tertidur,
dan ada suara dari kantor di luar. Sepertinya rapat besar itu sudah berakhir. Arila segera duduk dan berjalan ke pintu, berencana untuk melihat situasi di kantor sebelum memutuskan apakah akan keluar. Dia membuka pintu dan melihat Carson dari celah di pintu. Arila melihat Carson berjalan ke meja dan melempar dokumen ke meja, menarik dasi dengan kesal. Alis Carson hampir menyerupai bentuk S dan tampak seperti ada badai di antara kedua matanya. Apa yang terjadi dengan Carson? Apakah ini masalah ketidakpuasan di tempat kerjanya? Melihat penampilan Carson seperti itu, hati Arila sepertinya sedih. Carson sangat sibuk dan sangat lelah, tetapi Arila tidak bisa membantunya sama sekali. Tidak hanya Arila tidak bisa membantu Carson di tempat kerja, Carson harus merawat Arila dalam hidupnya. Arila pernah mengatakan kepada Carson beberapa kali bahwa Arila bisa menjaga diri sendiri dalam hidup, tetapi Carson tidak merasa nyaman. Carson sering mengatakan bahwa merawat ibu dan anak adalah hal yang sangat bahagia baginya. Carson tidak akan pernah lelah. Arila menggigit bibir. Arila berusaha mendorong pintu keluar untuk membujuk Carson. Tapi asisten Henry mengetuk pintu. Asisten Henry menyerahkan dokumen kepada Carson dan dengan hati-hati berkata, "Tuan Carson, rumah Ferdian telah dipantau. Pada malam ketika Fernando terbunuh, kamera pengintai harusnya merekam proses penculikan Fernando." Carson menatap asisten Henry dengan dingin dan asisten Henry segera menambahkan, "Ferdian memegang bukti paling pertama bahwa Fernando diculik, tetapi Ferdian tidak mau menyerahkannya." Ferdian memiliki bukti bahwa Fernando diculik. Ferdian dapat menemukan pembunuh yang membunuh Fernando dengan bukti, tetapi Ferdian tidak menyerahkan bukti. Carson mengulangi kata-kata itu. Carson mendorong bingkai kacamatanya dan untuk sesaat Carson tidak bisa benar-benar memikirkan mengapa Ferdian menyembunyikan bukti penting seperti itu. Asisten Henry menambahkan, "Tuan Carson, berita kematian Fernando tidak dapat disembunyikan lagi. Tampaknya beberapa orang sengaja menaruh berita mengerikan di depan umum. Banyak orang sudah menyebarkan berita ini. Kepala almarhum dipotong, tubuhnya berbeda. Kau pergi saja urus-urusanmu. Akan kusuruh Ferdian serahkan video itu. Pergi temukan akar rumor ini dan hentikan insiden itu agar tidak menyebar," kata Carson. Dia berkata sambil sudut-sudut mata melihat bayangan di sisi ruang tunggu. Ketika Carson melihat ke belakang, Carson melihat bahwa Arila berdiri di pintu. Arila memiliki sepasang mata besar yang indah dan menatapnya tanpa ragu-ragu. Arila?" Carson membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Carson tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu seberapa banyak Arila mendengar. Carson tidak tahu apa yang Arila pikirkan. Carson berpikir, Arila pasti sedih mengetahui Fernando. Hati Carson sedikit tidak sabar. Sialan, Arila kapan datang? Mengapa sekretarisnya tidak mengatakan hal itu? Asisten Henry tahu bahwa hal besar seperti itu tidaklah baik. Carson segera keluar dari kantor, mencari sekretaris yang tidak memberitahunya. "Carson, apa yang baru saja kamu katakan?" Arila mendengar pembicaraan mereka. Dia tiba-tiba menjadi panik dan sulit untuk mengeluarkan suara. Itu pasti palsu. Berita yang baru saja Arila dengar pasti palsu. Ayah Arila, Fernando, telah meninggal dunia selama lebih dari 20 tahun yang lalu.
dan insiden pembunuhan baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan ayah Arila? Ya, itu tidak relevan. Hati Arila terus memberitahu seperti ini. Tetapi Arila mengerti bahwa Arila menipu diri sendiri. Jika hal-hal yang mereka katakan tidak ada hubungannya dengan Arila, Carson tidak akan berekspresi seperti itu ketika dia melihat Arila. Tapi Arila masih bertanya pada Carson dengan harapan kecil.